sudah ada di bab yang ketiga, masih di kelas KAM. Dan hari ini yang akan menyampaikan materinya adalah Pastor Abraham Yuwono dari IFJF Manado. Sekali lagi karena ini hal yang sangat penting, saya akan terus mengingatkan supaya Anda jangan lupa membawa atau menyediakan alat tulis menulis untuk mencatat setiap materi, karena di materi Anda ada bagian-bagian yang harus Anda isi. Oke, pastikan semuanya itu dan selamat mengikuti kelas ini. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa kembali dengan saya, Pastor Abraham Yuwono, dalam pelajaran Discipleship Journey. Hari ini kita akan meneruskan kelas I Am Safe dan kita masuk di bab yang ketiga, yaitu tentang baptisan air. Nah, baptisan ini sangat penting ya di gereja-gereja Protestan, saudara. Maka akan ada dua sakramen minimal ya. Apa yang disebut sakramen itu? Sakramen yang pertama adalah baptisan air dan perjamuan kudus. Nah, kalau di luar Protestan, Katolik mungkin kita tahu mengenal ada 7 sakramen. Tapi pada umumnya di gereja-gereja non-Katolik paling tidak 2 yang disebut sakramen adalah baptisan air dan perjamuan kudus. Hari ini kita akan lihat hal tentang yang pertama adalah baptisan air. Mari kita akan bersama-sama membaca dulu ayat yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya minta saudara semua membacanya bersama-sama. 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ayat ini kita kenal sebagai Great Commission atau amanat agung. Saya menggarisbawahi ada 2 hal yang penting, yaitu jadikan semua bangsa muridku, ajar sebagainya. Ya saudara ya, yaitu berbicara tentang pemuridan. Dan yang kedua dikatakan baptislah. Ya, baptislah. Jadi ini, hari ini kita masuk di dalam pengajaran baptisan air. Lalu dikatakan, ajar mereka dan kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah bahwa aku menyertai. Jadi ada 2 hal di dalam Great Commission, yaitu memuridkan, pemuridan, dan saudara saat ini masuk di dalam kelas pemuridan. Setelah saudara paham, saudara harus mengambil keputusan untuk saudara dibaptis. Nah, di dalam pelajaran ini saudara ada gambar. Gambarnya apa? Gambarnya pena. Ini ya, pena ini ya. Lalu dimasukkan di dalam buku. Nah, kalau sekarang saudara, pena ini saya masukkan di buku, saudara lihat nggak penanya? Full pennya ini kelihatan nggak? Tidak. Ya, sekarang saudara, saya taruh di bawah di sini saudara. Kelihatan nggak? Jelas nggak, ketutup. Saya naik kan tidak akan kelihatan pena itu ada di dalam buku ini. Nah, demikian juga baptisan itu setelah kita menerima percaya Yesus Kristus, maka kita itu harus hidup di dalam Kristus. Ini kita ya saudara ya, dimasukkan di dalam hidup Kristus. Yang nampak sebagaimana pena ini ya dimasukkan buku yang demikian juga hidup kita saudara, setelah kita diselamatkan, kita ada di dalam Kristus. Kitanya sudah tidak nampak lagi. Ada ayatnya yang berkata, Tuhan semakin besar dan aku semakin rendah. Semakin kecil tidak nampak. Dan Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kita. Nah itu baptisan air, saudara. Hari ini kita akan melihat ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama, baptisan air itu apa? Apa arti baptisan air? Yang kedua, mengapa kita dibaptis? Ngapain sih kita mesti harus dibaptis? Dan yang ketiga, ya, kita mempercayai, gereja kita mempercayai baptisan itu adalah baptisan selam. Nah, ini ya, yang kita percayai gereja AFJF, baptisan itu baptisan selam.
Dan yang keempat adalah syarat. Syaratnya apa untuk kita itu dibaptis? Nah, baik, kita akan lihat sekarang yang pertama ya, pengertian tentang baptisan. Baptisan itu apa? Ya, kalau di dalam buku ini saudara baca bahwa baptisan itu adalah deklarasi kemenangan bagi orang percaya. Coba kita lihat Kisah Rasul 18 ayat yang ke-8, kita baca 2-3. Banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, banyak dari orang-orang Korintus yang percaya dan memberi dirinya dibaptis. Kalau tadi dikatakan di dalam buku ini bahwa baptisan itu berbicara tentang deklarasi. Bahasa saya katakan baptisan itu proklamasi. Kita memproklamirkan kepada publik, kepada orang-orang yang melihat waktu kita dibaptis, kita memproklaim bahwa aku ini sekarang menjadi murid Kristus. Nah, itu. Mulai hari ini pernyataan diri kita setelah baptis, saudara, bahwa aku adalah murid Kristus. Di dalam Matius 3 ayat 11, saudara tulis saja di catatan ini. Ini tidak ada di sini, saya ingin menambahkan. Matius 3 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa aku membaptis engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi saudara, baptisan itu adalah tanda pertobatan. Jadi ini penting ya saudara ya. Anda bertobat baru dibaptis. Tanda pertobatan baru dibaptis. Baptisan itu tanda pertobatan. Jadi bukan berarti saudara dibaptis supaya bertobat. Bukan saudara. Tapi sudah ada pengertian, sudah ada komitmen, aku mau bertobat. Aku mau meninggalkan hidup lama dan aku mau mengalami hidup baru. Nah, tandanya apa? Tandanya baptis. Nah, pada waktu kita dibaptis itu adalah satu deklarasi pernyataan kita kepada orang-orang yang menyaksikan, saudara, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, ya, orang yang menyaksikan bahwa mulai hari ini aku mau hidup baru di dalam Kristus. Nah, ini penting. Saya masih ingat dulu saudara waktu saya mengembalakan ya di Sumatera. Pada waktu saya membaptis, ada seorang yang tertarik secara spontan, saudara. Spontan saya mau ikut baptis. Nah, saya tanya ya, oke, sebelum kamu baptis, baguslah spontan kamu menyaksikan, tapi harus ada pengajaran dulu ya. Kamu harus percaya Yesus dan baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan. Saya mengambil dari Matius 3 ayat 11. Siap nggak? Wah, orang ini saudara memang badannya besar, saudara. Gede sekali, saudara. Saya lihat ini gaya-gaya petinju dulu Mike Tyson, saudara ya. Saya lihat dia rambutnya pendek gini, seperti gini. Ini gede banget, saudara. Mungkin ini dia jago berkelahi. Saya ngomong begini, kamu siap? Boleh saya baptis, tapi baptis sebagai tanda pertobatan. Jadi kamu mau meninggalkan hidup yang lama. Dia langsung berpikir, saudara. Dia berpikir, dia ngomong gini. Wah, saya nggak sanggup, Pak. Kalau untuk meninggalkan hidup lama saya tidak sanggup, Pak. Saya ngomong ya, sorry ya, Bro. Ya, Bro, sorry, Bro. Ini baptisan ini sebagai tanda pertobatan. Jadi kalau kamu belum yakin, belum mau, tidak ada komitmen, tidak ada keinginan untuk bertobat, nanti dulu deh. Kamu belajar dulu firman, alami dulu, baru setelah itu kamu minta dibaptis, nanti saya akan baptis kamu. Nah, jadi ya saudara ya, yang pertama itu baptisan itu sebuah deklarasi. Ya, deklarasi bahwa aku mau hidup baru di dalam Kristus. Nah, kita lihat deklarasi apa? Deklarasi apa? Ada 4 ya. Satu yang pertama, saudara lihat buku saudara, yaitu yang pertama deklarasi identitas baru. Tulis. Deklarasi identitas baru. Tulis, saudara. Sekali lagi, deklarasi identitas baru Anda di dalam Dia. Galati 3 ayat 26 sampai 27. Silakan.
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, kamu yang sudah dibaptis, kamu punya identitas baru. Mengenakan Kristus. Jadi seperti tadi ballpoint ini saudara. Begitu saudara masuk di dalam baptis, saudara mengenakan Kristus. Saudara nggak bisa lihat ballpointnya itu nggak bisa lihat. Tapi saudara hanya lihat bukunya ini. Demikian juga kita. Setelah kita ada di dalam Kristus, identitas baru. Mengenakan Kristus. Nggak kelihatan. Kita ini pakai baju. Saudara nggak bisa lihat tubuh saya. Nggak bisa. Kecuali ini saya buka dulu baju ini. Saudara bisa lihat tubuh saya. Tapi saudara nggak bisa lihat. Tutup. Demikian juga kita mengenakan Kristus. Sehingga hidup kita ini, ego kita, semua kedagingan kita, sifat-sifat kedagingan kita sudah nggak ada, saudara. Dan kita orang lihat Kristus karena kita mengenakan Kristus. Deklarasi identitas baru. Yang kedua kita baca, yuk. Yang kedua saudara bisa tulis deklarasi kematian. Tulis deklarasi kematian tubuh Anda yang lama, ya. Artinya di sini tubuh lama ini bukan tubuh jasmani. Kalau mati tubuh jasmani, ya kita sudah nggak bisa. Maksudnya tubuh hidup lama, hidup hawa nafsu kita, gitu saudara. Hidup rohani yang lama itu harus mati. Deklarasi kematian tubuh Anda yang lama dan lahir baru bersama di dalam Dia. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima dikatakan, saudara, cerita tentang Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Kita baca ayat selanjutnya, saudara, ya, bukan di Yohanes 3 ayat 5 tadi, tapi kita akan baca di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 8. Silakan saudara baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Dari ayat yang mudah dibaca ini ada 4 hal yang ingin saya tekankan. Bahwa baptisan merupakan pengakuan Anda yang pertama pada surga. Yaitu percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. Pada waktu kita dibaptis itu saudara, ya, itu bukan sekedar cuman pikiran aja dimasukkan di selam. Enggak, itu punya arti. Waktu saudara masuk itu ke dalam air, itu berarti saudara ikut masuk di dalam kematian Kristus. Ya, masuk makanya kematian Kristus, terus tiba-tiba kita diangkat. Pada waktu kita diangkat, itu sama seperti kebangkitan Kristus. Demikianlah engkau masuk di dalam baptisan ini oleh kuasa kematiannya. Dan sebagaimana Yesus Kristus yang dibangkitkan oleh Bapa dari antara orang mati, demikian juga engkau akan dibangkitkan untuk memulai kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah, itu pengakuan kita kepada sorga, percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kita percaya, saudara, pengakuan kita kepada gereja. Kepada gereja bahwa kita menjadi bagian dari gereja lokal kita, AFJF. Gereja itu berasal dari kata eklesia, exkalio, yaitu bahwa kita ini dipanggil dari kegelapan, ya, menuju kepada terangnya yang ajaib. Nah itu gambaran. Kita ini dulunya orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dan dipanggil keluar di dalam terangnya yang ajaib. Kita sudah mengubur hidup lama di dalam baptisan
Di dalam kuasa kematian Yesus Kristus dan sebagaimana Yesus yang bangkit, demikian juga kita dibangkitkan untuk memulai kehidupan yang baru. Masuk di dalam satu perhimpunan gereja, exkalio, eklesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Nah, yang ketiga, saudara, kita lihat baptisan merupakan pengakuan Anda kepada dunia. Artinya bahwa kita tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Artinya begini, tapi kita kan masih hidup di dunia. Betul, hidup di dunia. Tapi kita sudah tidak mengikuti sistem dunia ini. Ya, dunia ini kan, saudara, sistemnya kan mengajarkan kepada kita kadang-kadang hal-hal yang tidak sesuai. Kalau kamu ingin sesuatu, kalau kamu jujur, ya kamu akan susah. Itu dunia, saudara. Kalau kamu ingin sesuatu, jalan pintas saja. Itu dunia. Semua itu ada prosesnya. Semua itu ada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau ingin sesuatu, kita suap saja. Ya, kita curang saja. Firman Tuhan berkata, tidak ada suap dan kecurangan di pihak Tuhan. Ayat itu ada, saudara. Nah, itu sistem. Jadi kalau kita ini setelah dibaptis, hidup baru, walaupun kita masih hidup di dunia, tapi kita sudah tidak mengikuti sistem dunia ini. Yang keempat, saudara, ya, hubungannya dengan apa, saudara? Baptisan merupakan pengakuan Anda kepada iblis. Apa itu artinya kepada iblis? Bahwa mulai hari ini setelah dibaptis, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan engkau, iblis kuasa gelap, dan aku mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan. Aku sudah mengenakan Kristus. Ya. Jadi aku sudah tidak nampak lagi, aku sudah semakin kecil, tetapi Tuhan yang nampak di dalam kehidupan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan masuk mengapa perlu dibaptis. Mengapa kita perlu dibaptis? Yang pertama, ya, ada 4 hal. Yang pertama, meneladani contoh yang diberikan oleh tulis. Meneladani contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ayo kita baca ayatnya. Markus 1 ayat yang ke-9. 2, 3. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ya, Tuhan sendiri membawa dirinya, saudara, untuk dibaptis oleh Yohanes. Ya, itu kenapa kita perlu dibaptis. Meneladani contoh Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Kalau Tuhan Yesus sendiri dibaptis, maksud Anda nggak mau dibaptis, saudara. Tuhan Yesus saja mau dibaptis oleh Yohanes, gitu ya. Masa sih kita yang nggak mau dibaptis, saudara? Yang kedua, kenapa kita perlu dibaptis? Mentaati, ya. 2 itu ya, mentaati tulis. Mentaati perintah Tuhan Yesus. Mentaati perintah Tuhan Yesus. Perintahnya di mana? Mari kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang tadi kita baca. Coba kita ulang lagi baca. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah, dan baptislah. Oke, sampai di sini ya. Selalu saya katakan ya, ada 2 hal ya. Great Commission. Memuridkan dan baptis. Jadi setelah Anda dimuridkan, ya kelas ini adalah tujuannya memuridkan saudara. Nah, kalau saudara sudah dimuridkan, saudara harus mengambil bagian yang kedua di dalam Great Commission itu. Amanat agung, baptis. Dan Anda harus mengambil ketekatan, kebulatan hati untuk taat baptis. Karena baptis adalah apa? Perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Yang ketiga, menyatakan di hadapan Tuhan. Menyatakan apa? Saudara tulis, hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih. Baptisan itu membuat hati nurani kita dibersihkan, dibasuh, saudara ya, dibersihkan. Ayo kita baca 1 Petrus 3 ayat 21. Silakan baca. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan.
Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, baptisan ini saudara dikatakan memurnikan, memohon hati nurani yang baik kepada Tuhan. Hati manusia ini dikatakan licik ya, hati nurani manusia, hatinya manusia itu jahat. Tapi kita minta supaya Tuhan membersihkan hati kita. Kalau kita lihat ya Daud, saudara ya, kalau berdoa setiap hari, Tuhan ujilah hatiku, periksa hatiku. Kita juga harus begitu, saudara. Supaya Tuhan itu melihat, mengetahui, search me, oh Lord, periksa, ujilah. Supaya aku itu mempunyai hati nurani yang murni. Dan hati nurani yang murni dimulai pada saat kita mengambil komitmen. Aku mau mati bersama Kristus dan dibangkitkan untuk memulai kehidupan yang baru. Baptisan air berbicara tentang hati nurani yang murni dan bersih di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudara, yang keempat. Mengapa kita perlu dibaptis? Baptisan adalah tulis, baptisan adalah impartasi rohani. Hanya bukan sekedar pengetahuan, ya, bukan sekedar pengetahuan, tapi impartasi, ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang ditularkan. Itu adalah impartasi. Matius 3 ayat 16 sampai 17 kita baca 2-3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, baptisan bukan hanya sekedar simbol ketaatan, tapi adalah sebuah impartasi kepada orang lain. Ditularkan sesuatu yang baik, sesuatu yang rohani, ya, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang kita hidupi ini ditularkan. Baptisan kan berbicara tentang pertobatan, tanda pertobatan. Kalau hidupmu itu sudah mengambil komitmen untuk bertobat, maka pertobatanmu itu ditularkan kepada orang. Bukan sekedar untuk diketahui, bukan untuk sekedar pengetahuan, tapi pertobatanmu itu harus diimpartasikan, ditularkan kepada orang lain. Ini harus terus menyebar, terus menyebar, terus menyebar. Setiap jemaat, saudara, harus menjadi orang yang misioner. Gampang caranya. Kita harus mampu menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya berdoa supaya Anda akan dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang butuh solusi, butuh jawaban, butuh pertolongan. Dan Anda bisa menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu kepada orang lain. Itu impartasi. Itu impartasi. Seorang gembala pemimpin akan melahirkan pemimpin. Jemaat melahirkan jemaat. Gembala melahirkan pemimpin. Gembala akan melahirkan anak gembala atau paling tidak gembala melahirkan gembala. Domba melahirkan domba. Tidak ada gembala kok melahirkan domba. Aneh, saudara. Ya, domba melahirkan domba. Jemaat harus melahirkan jemaat. Para pemimpin 5 jabatan, ya, kalau kita lihat rasul, nabi, apalagi penginjil, saudara ya, penggembala, lalu guru, itu tugasnya memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi orang-orang kudus untuk masuk pekerjaan pelayanan, untuk bisa bersaksi. Saudara, demikian juga, saudara, di dalam gereja lokal, pemimpin-pemimpin akan memperlengkapi jemaat, supaya jemaat akhirnya bisa melayani Tuhan. Gampang, yaitu yang tadi saya katakan, ceritakan aja perbuatan Tuhan kepada orang-orang yang butuh. Nah, itu impartasi, itu mengimpartasikan, menularkan di dalam kehidupan orang lain. Ya, oke. Sekarang yang ketiga, saudara, yang ketiga. Yang ketiga, mengapa kita perlu diselam? Gereja kita, saudara, gereja kita
itu percaya bahwa baptisan air itu baptisan selam. Nah, mari kita lihat supaya dipahami ya saudara. Kalau saudara nggak memahami memang sulit. Karena mungkin di antara saudara sudah mengalami baptisan percik. Mengalami baptisan percik. Jadi saya nggak mau main-main dengan baptisan. Ya, saya sudah dipercik, jadi saya nggak mau main-main. Nah, tapi mari kita belajar, saudara. Kenapa selam? Nah, baptisan itu berasal dari kata baptiso. Ya, berasal dari kata baptiso di dalam bahasa Yunaninya. Baptiso itu mempunyai 3 arti, yaitu yang pertama, saudara tulis A, menutupi seluruhnya dengan air. Menutupi seluruhnya dengan air. Ditutup dengan air. Yang kedua, memasukkan sesuatu dalam cairan, kemudian mengeluarkannya lagi. Ya saudara ya. Yang ketiga, basah kuyup, fully wet. Jadi arti kata baptisan itu sekali lagi yang pertama, menutupi seluruhnya dengan cairan, ditutup. Lalu yang kedua, memasukkan sesuatu dalam cairan, kemudian diangkat. Jadi saudara waktu dibaptis, itu dimasukkan. Setelah dimasukkan, nggak terus ditahan begitu, mati saudara. Artinya ditarik lagi. Jadi setelah saudara ditutupi dengan air, diangkat kembali. Lalu yang ketiga dikatakan benar-benar keluar dari situ tuh basah kuyup. Itu arti baptiso, arti baptisan. Nah kalau saudara mungkin tanya ya, kalau percik bagaimana? Nah, percik itu belum memenuhi arti kata baptiso itu sendiri. Belum memenuhi. Jadi kalau kita mau belajar, saudara, tentang baptisan ini, memang harus fully wet. Benar-benar basah. Kita lihat coba di dalam Alkitab. Kalau kita ini kembali kepada Alkitab, kita nggak pernah salah. Tapi kalau kembali kepada tafsir, kepada apa, mungkin bisa salah. Kepada Alkitab saja ya. Yang kedua ya. Kenapa kita perlu diselam? Yang kedua alasannya karena titik-titik tulis. Karena Tuhan Yesus dibaptis dengan cara demikian. Dengan cara baptiso. Dengan cara selam. Ayo kita lihat. Matius 3 ayat 16 kita baca. Ayo Matius 3 ayat 16 silakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, Tuhan Yesus ayat ini berkata, sesudah dibaptis, Tuhan segera keluar dari air. Jadi artinya pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia harus masuk ke air. Ya, masuk ke air, sesudah dibaptis, Tuhan keluar dari air. Pertanyaan saya, waktu saudara dibaptis, saudara keluar dari air tidak? Waktu saudara dibaptis, saudara masuk ke dalam air atau tidak? Kalau saudara menjawab tidak, itu belum berarti baptisan saudara belum memenuhi kriteria arti kata baptiso. Baptiso tadi artinya menutupi seluruhnya dengan cairan. Baptiso itu yang kedua artinya memasukkan Anda dalam cairan, kemudian mengeluarkannya lagi. Dan yang ketiga, arti dari baptiso atau baptisan adalah basah kuyup. Jadi Tuhan waktu dibaptis dia masuk dan setelah dibaptis dia keluar. Nah itu saudara, kenapa kita percaya kepada baptisan selam. Yang ketiga, kenapa kita perlu diselam? Dikatakan yang ketiga, karena semua baptisan dalam Alkitab dilakukan dengan cara tulis diselamkan. Ayo kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 8 ayat 38 sampai 39. Buka, baca, 2, 3. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, saudara perhatikan ya, garis bawahi ya. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya, orang Etiopia dan Filipus,
turun ke dalam air. Baptisan turun ke dalam air. Pertanyaan saya, saudara waktu dibaptis turun ke dalam air atau tidak? Lalu dikatakan, setelah itu mereka keluar dari air. Tuhan Yesus seperti itu, sida-sida seperti itu. Itu artinya baptiso, saudara. Dan yang ketiga, yang keempat, saudara, mengapa perlu diselam? Yaitu mematahkan kuasa titik-titik dosa. Mematahkan kuasa tubuh dosa. Ayo kita baca ayatnya. Di dalam Roma 6 ayat 4-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Jadi tubuh dosa kita dimatikan. Jadi baptisan berbicara mematahkan kuasa tubuh dosa. Demikian juga di dalam Roma 6 ayat 13, saudara bisa membacanya, ya, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Satu ayat lagi. Di dalam Roma 6 ayat 18, silakan saudara baca, 2-3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Iya, kamu telah dimerdekakan dari hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi yang keempat artinya mematahkan kuasa tubuh dosa. Jadi kekuatan dosa itu dipatahkan, saudara, mati bersama Kristus, ya, ditenggelamkan, dan kita dibangkitkan untuk memulai kehidupan yang baru. Terakhir, yang keempat, syarat untuk dibaptis air. Syaratnya apa? Yang pertama, menerima Yesus sebagai titik-titik, saudara tulis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Saudara harus menerima dulu. Kalau saudara nggak yakin Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya buat apa saudara dibaptis? Saudara harus yakin dulu, ya. Yang kedua, mendapat mendapat pengajaran tentang baptisan. Nah, jadi saudara kalau baptis tetap harus dikasih pengajaran. Mungkin ada orang yang spontan. Oke ya, spontan. Lihat ada orang dibaptis dan dia spontan digerakkan oleh hatinya oleh Tuhan. Oke, saudara jangan menghalangi. Saudara jangan menghalangi. Saudara berkata, oke, tapi ayo sebelum baptis, tunggu dulu waktu 10 menit. Saya mau ngomong dulu. Diajarin dulu, percaya dulu Yesus, dituntun, dibimbing. Setelah itu diajari. Baptisan itu apa toh? Oh, baptisan itu tanda pertobatan. Supaya dia ngerti. Nah, dalam waktu yang singkat, dia ikut baptisan. Oke. Tapi setelah saudara ikut baptisan, orang itu harus diarahkan untuk mengikuti kelas discipleship journey. Ikut di dalam I am safe. Supaya ikut belajar. Tapi kalau orang pas spontan semangat, ya jangan dihalangi. Oke, baptis oke. Tapi kasih pengajaran dulu. Jangan langsung begitu, saudara. Kasih dulu, percaya Yesus dulu, terima Yesus, bimbing dulu, artinya apa, pertobatan. Kalau dia memang oke, baptis. Ya. Setelah itu baru suruh ikut kelas DJ I am safe. Ya. Oke, yang terakhir, saudara, syarat dibaptis air adalah titik-titik, tulis ketetapan hati, tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Jadi semua itu harus ketetapan hati. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Tidak ada di sini. Saudara tulis saja. Kisah Rasul 2 ayat 38. Ayat itu berkata, bertobatlah
dan bawalah dirimu masing-masing dibaptis. Jadi dibaptis itu nggak bisa dipaksa. Dibaptis itu nggak bisa, saudara nggak ngerti tiba-tiba dibaptis. Ya, maaf bicara, saudara ya. Anak-anak zaman dulu, saudara, kadang-kadang ya di gereja yang lain, anak-anak itu dibaptis dibawa oleh orang tuanya. Nah, sedangkan ayat ini mengajar bawalah dirimu. Yang membawa itu diri kita. Sudah ada ketetapan hati, udah ada pengertian, udah ada keyakinan, tidak dipaksa. Jadi pada waktu dibaptis itu kita ngerti. Nah, mungkin dulu anak-anak kita masih nggak ngerti, masih bayi udah dibaptis. Nggak ngerti kita ini. Tuhan Yesus, saudara, di dalam Alkitab Lukas 2, saudara bisa membaca. Pada waktu umur 40 hari, dia dibawa orang tuanya ke rumah Tuhan untuk diserahkan. Itu di gereja kita namanya dedikasi anak. Dedikasi anak itu, bayi-bayi itu dedikasi anak. Beda dengan baptisan. Baptisan itu saudara membawa dirimu. Kalau waktu bayi Anda dibawa oleh orang tuamu. Orang tuamu yang membawa Anda ke rumah Tuhan. Tapi baptisan, bawalah dirimu untuk dibaptis. Bertobat dan bawa dirimu untuk dibaptis. Jadi kita membawa diri kita. Tuhan Yesus diserahkan oleh orang tuanya masih kecil, masih bayi. Tapi Tuhan Yesus dibaptis umur berapa? Umur 30 tahun. Bukan di masa bayi Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis pada usia 30 tahun. Demikian juga saudara, gereja kita ada dua ya. Anak-anak tidak dibaptis, tapi anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Nah, nanti anak-anak setelah dewasa, setelah dapat pengajaran, mengerti saudara, dengan ketetapan hati akan membawa dirinya sendiri untuk dibaptis. Nah, itu ya saudara ya. Syarat dibaptis yaitu yang pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, harus dapat pengajaran. Dan yang ketiga, ketetapan hati dan tidak ada paksaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah menerima pengajaran tentang baptisan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus yang terus menerjemahkan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa memahami dengan baik. Kami boleh mengambil keputusan. Kalau ada di antara kami yang belum baptis secara selam, maka pengajaran ini menjadi dasar untuk kami boleh bertindak masuk di dalam baptisan selam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.